Selamat datang rekan-rekan Koastase Anak. Saya Dr. Felix. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas salah satu skill paling krusial yang akan kalian hadapi, resusitasi neonatus. Ini adalah momen di mana setiap detik itu emas, dan apa yang kita lakukan bisa menentukan segalanya. Kita mulai dari angka ini, 10%. Artinya, 9 dari 10 bayi baru lahir itu akan transisi ke dunia luar dengan lancar, tanpa masalah. Tapi ada yang 10% ini, mereka butuh bantuan kita saat itu juga. Angka ini kelihatannya kecil ya, tapi disinilah kita sebagai dokter benar-benar diuji. Nah, ini dia, konsep yang harus menempel di kepala kita semua, the golden minute, 60 detik pertama kehidupan. Di dalam 1 menit yang super krusial ini, penilaian dan tindakan kita punya dampak paling besar. Ini adalah jendela kesempatan kita untuk mengubah hasil akhir. Jadi begini, kunci sukses resusitasi itu bukan dimulai pas bayinya lahir. Oh bukan, jauh sebelum itu. Persiapan yang matang itu fondasinya. Yuk kita lihat apa aja yang harus ada sebelum perang dimulai. Coba bayangkan ini sebagai checklist praterbang. Pertama, tim. Semua udah tahu perannya masing-masing? Siap? Oke. Kedua, suhu. Infant warmer wajib nyala dan anget di 24-26 derajat. Lalu, alat-alat jalan napas. Suction, laryngoskop, ETT berbagai ukuran, semua harus siap. Buat pernapasan, ambu bag, sungkup, dan oksigen harus sudah terpasang dan berfungsi. Terakhir, sirkulasi dan obat, set infus, NaCl sama epinefrin harus ada di jangkauan tangan, jangan sampai nanti baru cari-cari. Dan semua persiapan tadi, itulah mata rantai pertama dalam pediatric chain of survival ini. Ini yang paling fundamental. Kalau rantai pertama ini lemah, semua langkah setelahnya bakal goyah. Jadi jangan pernah sepelekan persiapan. Oke, persiapan beres. Sekarang kita masuk ke arenanya. Kita ada di dalam golden minute. Di sini, penilaian dan tindakan awal itu terjadi hampir bersamaan, cepat dan efisien. Fokus kita cuma 2, pernafasan dan laju jantung. Pertama, nafasnya gimana? Apa dia nangis kencang, nafasnya lemah, atau cuma megap-megap? Kedua, laju jantung. Tempelkan stetoskop atau raba pangkal tali pusat. Di atas 100 atau di bawah 100. 2 info ini yang akan jadi kompas kita. Sambil kita menilai, tangan kita juga langsung bekerja. Taruh bayi di bawah penghangat, cegah hipotermia. Posisikan kepalanya sedikit tengadah, sniffing position, biar jalan napasnya lurus. Bersihkan jalan napas hanya kalau ada sumbatan yang jelas. Lalu keringkan badan bayi sambil kasih rangsangan di punggung atau telapak kakinya. Seringkali ini aja udah cukup bikin dia napas. Terakhir, langsung pasang pulse oximeter di tangan kanan. Sekarang, poin yang super penting dan ini wajib kalian ingat. Pada bayi baru lahir, masalah jantung itu hampir selalu gara-gara masalah napas. Bukan sebaliknya. Makanya, ventilasi yang efektif itu adalah prioritas nomor 1. Ini intervensi yang paling menentukan. Jadi, apa sih ventilasi tekanan positif atau VTP itu? Gini, ini bukan sekedar niupin udara ya. Bayangkan paru-paru bayi itu kayak spons yang masih basah kuyup sama cairan. Tugas VTP adalah memberikan tekanan yang pas untuk memeras cairan itu keluar dari alveoli dan mengisinya dengan udara, supaya pertukaran gas bisa dimulai. Tapi, kadang kita udah pompa, kok dada bayinya nggak ngembang? Nah, jangan panik. Ada contekan saktinya SRIBTA. Mari kita urutkan. S. Sungkup. Cek lagi perlekatannya, ada bocor nggak? R. Reposisi. Benarkan lagi posisi kepala bayi. I. Isap. Ada lendir yang nyumbat? Sedot. B. Buka mulut. Coba buka sedikit mulutnya sambil angkat rahang. T. Tekanan. Naikkan tekanannya sedikit, bertahap. Kalau semua ini udah dicoba dan gagal, baru kita pikirkan A. Alternatif jalan napas. Pikirkan intubasi atau LME. Pas kasih VTP, iramanya juga penting banget. Target kita 40-60 kali napas per menit. Ritmenya kira-kira begini. 1. Lepas. Lepas. 2. Lepas. Lepas. Kenapa? Biar ventilasinya cukup, tapi nggak sampai merusak paru-paru bayi. Oke, skenarionya sekarang. Kita sudah kasih ventilasi yang efektif, dadanya ngembang bagus, tapi laju jantungnya kok masih rendah banget. Nah, ini sinyalnya, kita harus naik level. Pertanyaan $1.000.000. Kapan tepatnya kita harus mulai pijat jantung atau kompresi dada? Ini keputusan besar. Gak boleh asal-asalan karena panik. Dan ini jawabannya. Jelas dan tegas.
Kompresi dada dimulai hanya jika laju jantungnya tetap di bawah 60, meskipun kita sudah memberikan ventilasi yang efektif selama 30 detik. Kuncinya di kata meskipun. Pastikan dulu ventilasi kita udah benar, baru pikirkan kompresi. Begitu kompresi dimulai, ritme tim langsung berubah total. Kita beralih ke rasio 3:1. 3 kali kompresi diselingi 1 kali ventilasi. Kalau dihitung, dalam semenit ada sekitar 90 kompresi dan 30 ventilasi. Totalnya 120 aksi. Nah, di sini komunikasi tim itu segalanya. Harus sinkron. Anggaplah laju jantungnya udah kembali normal. Bayi sudah stabil. Eits, jangan senang dulu. Pekerjaan kita belum selesai. Fase berikutnya ini sama pentingnya. Perawatan pasca resusitasi. Tujuannya adalah melindungi organ, terutama otak, dari kerusakan lanjutan. Biar gampang ingetnya, kita pakai STABLE. Yuk kita breakdown. S untuk sugar, cek gula darahnya jangan sampai hipoglikemi. T untuk temperature, jaga suhunya tetap normal. A untuk airway, pastikan jalan napasnya tetap aman. B untuk blood pressure, jaga tensinya biar perfusi ke organ-organ bagus. L untuk lab work, ambil darah untuk pemeriksaan. Dan yang terakhir tapi bukan berarti nggak penting, E untuk emotional support. Bicara dengan orang tuanya, jelaskan kondisinya dengan empati. Kita udah bahas semua alurnya, dari persiapan sampai stabilisasi. Tapi resusitasi itu bukan cuma soal tahu, tapi soal siap. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk kalian semua. Apakah kalian dan tim kalian benar-benar siap untuk golden minute berikutnya yang bisa datang kapan saja tanpa peringatan? Karena kesiapan itulah segalanya. Terima kasih.